Kompas TV, independen, terpercaya. Menyapa pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Susu Spesial. Hari ini kita akan berbincang mengenai peran kampus dalam demokrasi. Ya, kalau kita berbicara mengenai demokrasi, saat ini perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan semakin dewasa. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini untuk menyukseskan demokrasi, termasuk perguruan tinggi, karena di dalamnya terdapat kaum intelektual dan juga generasi milenial dan juga agen perubahan. Lalu bagaimana kemudian kampus sebagai motor penggerak demokrasi untuk menciptakan demokrasi yang ideal di negeri ini, termasuk Universitas Hasanuddin yang menjadi universitas terbesar di Indonesia Timur. Bagaimana tantangannya dan juga apa peran aktif yang akan dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, apalagi di tahun 2019 kita akan bersama-sama untuk merayakan pesta demokrasi, Pilpres dan juga pemilihan legislatif. Saat ini saya sudah bersama dengan Rektor Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Dwi Arisina Pulubu MA. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Dan juga sudah bersama kami Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Armin MSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga sudah ada Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar, ada Bapak Dr. Syamsur Rizal, MI, Esos, MSI, atau yang lebih akrab disapa Deng Ical. Selamat pagi, Deng Ical. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita berbicara mengenai demokrasi, saat lagi kita juga akan kembali melaksanakan pesta demokrasi di 2019. Tentunya kampus juga memiliki peran yang penting. Kalau dari Rektor Universitas Hasanuddin, seberapa besar peran penting dari kampus itu sendiri dalam demokrasi? Ya, saya kira ukuran keberhasilan suatu demokrasi adalah memenuhi prasyarat utama. Yang pertama adalah ada kedewasaan politik. Nah, siapa yang bisa membangun kedewasaan politik itu tidak hanya daripada praktek-praktek politik saja, namun bagaimana pembekalan pembelajaran kepada insan-insan tentang berpolitik yang baik. Jadi kampus inilah tempatnya. Di kampus ini kita bekali calon-calon pimpinan masa datang bagaimana berpolitik yang baik untuk membangun demokrasi yang baik. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, menghargai hak asasi, mengedepankan toleransi, mengedepankan dan menghargai perbedaan. Itu bagian dari demokrasi, itu diajarkan di dalam kampus. Jadi buat saya prasyarat utama dari demokrasi adalah kedewasaan politik. Kampus bisa menjadi satu wadah. Selain nanti dalam praktek-praktek aktivitas keseharian ketika mereka bekerja, menerapkan demokrasi yang seperti apa, atau kalau mereka menjadi politisi, mereka akan bisa itu ada bagian dari pembelajaran yang lain. Berarti kampus menjadi hal yang penting juga dalam perkembangan demokrasi, Bu. Iya, itu tadi meletakkan prasyarat utama dari demokrasi, yaitu kedewasaan berpolitik. Karena demokrasi yang baik itu kalau ada insan-insan bagian dari sistem masyarakat itu matang secara politik. Kematangan itu harus dibekali dengan ilmu, dibekali dengan pelatihan. Nah, itu wadahnya ada di dalam kampus. Ketika mereka berorganisasi sesama mahasiswa, ketika mereka berinteraksi, ketika mereka membangun organisasi-organisasinya, itu unsur-unsur demokrasi dipraktekkan dalam
keseharian. Oke, berarti dalam keseharian kampus berarti nilai-nilai demokrasi ini juga justru diterapkan ya Ibu. Iya. Tapi kalau dari Unhas sendiri, bagaimana kemudian persiapannya untuk mendukung jalannya demokrasi yang ideal, apalagi nanti ada pilpres dan pemilihan legislatif di tahun 2019? Nah, jadi teorinya kan begini, indikator demokrasi itu ideal adalah kalau ada pemilu itu sukses. Jadi peradaban demokrasi yang baik kalau ada pemilu yang sukses. Nah, ternyata faktor pemilu, apakah pemilihan legislatif, apa pilpres, variabelnya kan banyak, variabel pengganggunya, bukan hanya para pemilih gitu. Nah, kampus ini harus bisa menjadi pengawal agar pemilihan itu bisa berlangsung secara demokratis. Bagaimana caranya? Yang tadi, karena core business kami kan mendidik. Jadi kita harus bisa mendidik kepada para pemilih bagaimana menjadi voters yang baik, bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Apalagi ini pemilih yang akan datang ini yang terbanyak kan, kalau nggak salah sekitar 30% sampai 40% adalah pemilih generasi milenial. Mereka ini interaksinya dengan kampus kan yang paling intens. Maka tanggung jawab kami adalah bagaimana kita bisa memberi pencerdasan kepada mereka, jadilah pemilih yang cerdas. Yang pertama, gunakan hak pilih. Jangan sampai nggak menggunakan hak pilih. Kemudian kemampuan mengidentifikasi kandidat mana yang terbaik. Kalau kita selalu mengatakan, oh itu nanti ada vote buying, ada suara ada gerakan fajar dan sebagainya, itu fenomena umum. Tapi kita ada masyarakat kampus, generasi milenial yang ada dalam kampus harus menjadi pengawal di situ. Nah, itu kita harus cerdaskan, mengidentifikasi bagaimana program setiap kandidat. Kita juga bagian dari kontrol, sosial kontrol, yang sosial kontrol tidak perlu petugas-petugas Bawaslu dan sebagainya, tapi kita menjadi bagian dari suatu gerakan yang mau menjaga demokrasi ini. Jadi menjadi penjaga, jadi menjadi pendidik, memberi pencerdasan kepada generasi milenial supaya menjadi voters, sistem voters education lah kita. Terus kita mencerdaskan mereka menjadi pemilih, dan kita bisa menjadi suatu gerakan untuk menjadi kontrol, ikut mengontrol demokrasi berjalan dengan baik. Itu hal yang utama, dan yang lain-lain. Apalagi di UNHAS sendiri sudah punya S2 tata kelola pemilu. Maka kita juga bisa menjadi satu ajang luas penelitian kajian. Kenapa demokrasi satu wilayah jalan baik, kenapa tidak? Ini bisa jadi objek kajian. Jadi saya kira peran kampus dalam menghadapi pemilihan legislatif dan pilpres yang akan datang itu sangat strategis. Termasuk misalnya kalau kita membuat ajang-ajang untuk bagaimana kita dengar kandidat itu mencoba mempresentasikan, tapi bukan untuk tujuan politik, tapi bukan untuk kampanye, bukan untuk kampanye, belum masuk, tapi untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya visi misi mereka, sehingga para pemilih ini punya pengetahuan yang dalam. Kita uji kelayakan juga nih sama jadi untuk sebenarnya untuk ingin mengetahui mereka tahu nggak apa yang mereka ingin capai kalau mereka terpilih nanti menjadi legislator atau kandidat presiden gitu. Oke, berarti memang kampus menjadi strategis ya posisinya dalam demokrasi ini. Tapi kalau dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada Prof. Armin, bagaimana kemudian melihat mahasiswa yang berada di FISIP? Apakah sejauh ini sudah antusias terhadap politik, terhadap demokrasi? Apalagi ini kan FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, bagaimana Prof? Menurut pengamatan kami sebagai dekan maupun sebagai pengamat politik, itu antusiasme mahasiswa dalam berdemokrasi itu sangat tinggi. Diukur dari beberapa indikator, antara lain setiap pemilihan ketua himpunan, ketua DEMA, ketua BEM
itu dilakukan pemilihan secara langsung, di mana seluruh warga himpunan, warga mahasiswa FISIP itu bersama-sama melakukan pemilihan untuk memilih calon pemimpinnya. Dan setelah pada saat mereka kampanye itu terjadi persaingan yang ketat, sehat dan dinamis. Tapi setelah selesai, siapapun yang menang ia terima. Berarti di FISIP ini sudah terbentuk apa yang disebut dalam demokrasi itu bertoleransi terhadap perbedaan. Jadi meskipun berbeda-beda di dalam mengusung calon, tetapi setelah pemilihan selesai, itu mereka bersama-sama kembali untuk membangun dan membesarkan himpunannya, lembaga kemahasiswaannya. Berarti di situ juga melalui organisasi kemahasiswaan, demokrasi dapat berjalan ya, Prof ya. Baik, kita akan berbincang juga dengan Deng Ical selaku Wakil Wali Kota Makassar, bagaimana kemudian waktu kuliah membawa bekal-bekal nilai-nilai demokrasi untuk sekarang bisa menjadi Wakil Wali Kota Makassar. Tapi usai jeda berikut ini, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel Special.